Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita tentang seseorang yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dibuli tanpa henti, sehingga ia tumbuh dengan luka yang tak terlihat di permukaan, tetapi menggerogoti jiwanya sedikit demi sedikit. Trauma sosial yang ia alami membuatnya menarik diri dari dunia. Hingga suatu saat, sebuah peristiwa tak terduga memaksanya menghadapi situasi sulit. Akankah ia menemukan kekuatan untuk bangkit, atau justru terjebak selamanya dalam bayangan luka? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Sang pengecut yang bangkit. Damar masih ingat hari pertama ia masuk sekolah dasar. Awalnya, ia berpikir bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan, tempat di mana ia bisa berteman dan belajar. Namun, anggapannya hancur ketika ejekan pertama terlontar. "Si muka kertas!" begitu mereka memanggilnya. Tubuhnya yang kurus dan wajah pucat membuatnya jadi sasaran empuk. Damar tidak pernah mengerti mengapa justru ia yang menjadi sasaran. Satu demi satu, teman-temannya ikut-ikutan. Pukul, dorong, sembunyikan barang-barangnya. Setiap hari terasa seperti perang, tetapi ia tidak pernah melawan. Hingga akhirnya ia bertanya-tanya, apakah aku memang pantas menerima ini? Seiring waktu, Damar belajar untuk diam. Tidak ada gunanya mengadu, karena tidak ada yang peduli. Guru hanya memberi nasihat klise dan orang tuanya berpikir ia hanya berlebihan. Damar pun mulai menekan emosinya, membiarkan luka-luka itu meresap semakin dalam. Dalam kesendiriannya, Damar menemukan pelarian dalam dunia imajinasinya. Ia mulai berbicara dengan bayangan dirinya sendiri, satu-satunya sosok yang mengerti rasa sakitnya. Namun, semakin lama ia berbicara dengan bayangan itu, semakin ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Saat memasuki masa remaja, Damar mencoba berubah. Ia berpikir jika ia bisa menjadi seseorang yang berbeda, mungkin semuanya akan berhenti. Ia mencoba bersikap normal, mencoba tersenyum, tetapi tidak ada yang benar-benar hilang. Rasa takutnya tetap ada, menyusup dalam setiap langkahnya. Suatu hari di sebuah acara sekolah, salah satu pelaku bullying lama tiba-tiba muncul. Dengan senyum mengejek, orang itu menyapanya. "Hei Damar, masih jadi pengecut?" Seketika luka-luka lama yang selama ini terpendam kembali menyeruak. Malam itu Damar tidak bisa tidur. Ingatan-ingatan masa kecilnya kembali. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Bayangan dirinya kembali berbicara padanya, mengingatkan semua rasa sakit yang dulu ia coba lupakan. Damar merasa lelah. Ia merasa tidak ada jalan keluar. Dalam keputusasaan, ia mulai mempertimbangkan sesuatu yang selama ini ia hindari. "Kalau aku tidak ada, apakah semuanya akan lebih baik?" pikirnya. Di tengah keputusasaan itu, seseorang dari masa lalunya muncul. Seorang teman lama yang dulu diam saat ia disiksa, kini berusaha mendekatinya. "Damar, aku tahu aku salah karena dulu tidak melakukan apapun, tapi aku ingin membantu sekarang." Untuk pertama kalinya, Damar menghadapi bayangannya sendiri. Ia menyadari bahwa bayangan itu bukanlah musuhnya, melainkan bagian dari dirinya yang ingin didengar. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku tidak ingin terus hidup dalam ketakutan." Dengan bantuan temannya, Damar mulai mencoba berbicara. Ia menulis tentang pengalamannya, berbagi cerita dengan orang-orang yang mengalami hal serupa. Untuk pertama kalinya,
ia merasa suaranya memiliki makna. Damar akhirnya bertemu kembali dengan para pelaku bullyingnya. Kali ini ia tidak lari. Dengan tenang, ia menatap mereka dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan kalian mendikte hidupku lagi." Dendam itu masih ada, tetapi Damar tahu bahwa membiarkannya menguasai diri hanya akan membuatnya tetap terperangkap. Ia memilih untuk melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya. Damar mulai membangun kembali hidupnya. Ia menemukan passion dalam membantu orang lain yang pernah mengalami hal yang sama. Luka-lukanya mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, tetapi ia tahu bahwa ia lebih kuat sekarang. Damar menatap langit, menghirup udara segar. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi setidaknya ia tidak lagi berjalan sendirian. Trauma tidak hilang dalam semalam, dan kesembuhan bukanlah garis lurus. Namun, dengan keberanian untuk menghadapi ketakutan dan dukungan dari orang-orang yang peduli, hidup tetap bisa menemukan jalannya. Damar adalah bukti bahwa meskipun bayangan luka tetap ada, cahaya selalu bisa menembus kegelapan.